Perbincangan tentang kedudukan Yesus dalam sejarah pemikiran agama adalah sebuah hamparan panjang yang penuh lapisan keyakinan, penafsiran, dan pengalaman manusia dari berbagai zaman. Pada satu sisi, terdapat umat Kristen yang memandang Yesus sebagai seorang nabi yang membawa risalah ilahi, namun pada saat yang sama memiliki kedudukan ilahiyah, sehingga ia dipandang sebagai Tuhan yang menjelma. Pada sisi lain, terdapat tradisi Yahudi yang menolak klaim ketuhanan Yesus, bahkan menolak keras status kenabiannya dengan menyebut bahwa ia hanyalah seorang manusia biasa yang dianggap membawa pesan yang tidak sesuai dengan ajaran Taurat. Di antara dua arus besar ini, hadir pandangan para ilmuwan Muslim yang mencoba melihat persoalan ini melalui lensa yang jernih, bersandar pada naskah keagamaan, penelitian sejarah, dan kritik teks yang panjang. Ilmuwan Muslim sejak era awal selalu memulai pembahasan dengan merujuk pada pemahaman dasar bahwa semua nabi memiliki tujuan yang sama, yaitu mengajak manusia kembali kepada pencipta langit dan bumi tanpa sekutu. Dari pandangan ini, Yesus dipahami sebagai seorang nabi besar dan terpilih yang diutus kepada Bani Israel untuk meluruskan kembali ajaran Taurat yang telah dipersempit maknanya oleh kalangan ahli hukum. Ia datang dengan membawa mukjizat yang membuat manusia menunduk penuh takjub, seperti penyembuhan orang buta dan penyakit yang tidak dapat diobati, serta kelahiran yang luar biasa. Para ilmuwan Muslim memandang mukjizat itu bukan sebagai bukti bahwa Yesus adalah Tuhan, tetapi sebagai tanda kekuasaan Tuhan yang diberikan kepada nabi pilihan, agar manusia kembali pada jalan yang lurus. Menurut para ilmuwan Muslim, salah satu kesalahpahaman paling awal dalam sejarah adalah ketika sebagian pengikut Yesus setelah beberapa generasi mengangkatnya ke derajat ketuhanan karena kekaguman yang mendalam terhadap kesucian hidupnya dan karena dorongan budaya di sekeliling mereka yang sudah lama mengenal konsep manusia ilahi. Tradisi Yunani Romawi telah lama mengajarkan bahwa manusia suci dapat naik ke tingkat dewa, sehingga penafsiran terhadap Yesus pun terbawa dalam alur pemikiran tersebut. Para ilmuwan Muslim menggambarkan hal ini sebagai perubahan perlahan yang terjadi dari masa ke masa, hingga akhirnya menetap dalam doktrin gereja yang mapan. Mereka juga menyoroti bahwa ajaran Yesus yang asli menurut penelitian sejarah dan kajian bahasa, sangat dekat dengan ajaran tauhid para nabi sebelumnya. Narasi teks kuno yang memuat dialog Yesus menunjukkan bahwa ia selalu mengarahkan manusia kepada Tuhan yang berada di atas segala sesuatu dan tidak pernah menyatakan dirinya sebagai sumber ibadah. Penekanan Yesus pada kasih sayang, keadilan, dan ketaatan kepada Tuhan adalah kesinambungan dari ajaran Musa dan para nabi lainnya. Karena itu ilmuwan Muslim menilai bahwa perubahan dalam keyakinan sebagian umat Kristen terjadi setelah wafatnya Yesus, terutama pada masa ketika gereja mulai menyusun ajaran resmi untuk menghindari perpecahan internal. Sementara itu, dalam tradisi Yahudi terdapat penolakan yang sangat keras terhadap Yesus. Para ilmuwan Muslim menjelaskan bahwa penolakan itu bukan semata masalah teologi, tetapi juga persoalan sosial politik pada masa itu. Bani Israel pada masa kedatangan Yesus hidup dalam tekanan kekuasaan Romawi dan mengalami krisis identitas. Kemunculan Yesus dengan seruan untuk memperbaiki ajaran dan moralitas dianggap sebagai ancaman bagi sebagian kelompok yang telah lama menikmati posisi sebagai pemegang otoritas keagamaan. Dalam perspektif ilmuwan Muslim, tuduhan terhadap Yesus sebagai pendusta adalah reaksi defensif dari kelompok yang merasa kewibawaannya terganggu, bukan karena bukti bahwa Yesus membawa ajaran yang salah. Para ilmuwan Muslim juga menjelaskan bahwa dalam teks suci dan catatan sejarah Yesus menunjukkan tanda kenabian yang kuat. Ia tidak mencari kekuasaan, ia tidak membangun istana, ia tidak mengumpulkan harta, ia tidak menuntut pemujaan. Ia hanya mengajak manusia kembali pada Tuhan dan meminta mereka memperbaiki diri. Tidak ada tanda
bahwa ia berniat menipu atau mengambil keuntungan dunia. Karena itu tuduhan sebagai pendusta dinilai tidak memiliki dasar dari sudut pandang etika kenabian. Di sisi lain, para ilmuwan Muslim menjelaskan bahwa pengokohan Yesus sebagai Tuhan dalam tradisi Kristen muncul melalui proses teologis yang panjang dan melibatkan perdebatan yang tidak sederhana. Konsili-konsili besar yang terjadi berabad-abad setelah Yesus menetapkan keyakinan bahwa Yesus memiliki dua sifat yang menyatu. Para ilmuwan Muslim memandang bahwa konsep ini adalah hasil rekonsiliasi filosofis antara keyakinan ketuhanan dan kemanusiaan Yesus agar dapat diterima oleh berbagai kelompok yang berbeda pandangan pada masa itu. Sementara itu, pandangan Islam tentang Yesus memberi tempat yang tinggi baginya sebagai nabi mulia yang membawa kabar gembira dan peringatan. Al-Quran memuliakan kelahirannya, membersihkan namanya dari tuduhan, dan menyatakan bahwa ia tidak disalib. Komunitas Kristen awal ingin membentuk identitas yang dapat diterima di berbagai daerah. Dalam proses ini, Yesus ditempatkan pada kedudukan yang sangat tinggi agar pengikutnya dapat menerjemahkan pesan kesucian dan kemuliaannya dalam bahasa yang akrab di telinga dunia luas. Ilmuwan Muslim memandang hal ini sebagai salah satu faktor yang melahirkan keyakinan bahwa Yesus memiliki dua kedudukan sekaligus. Ketika menelaah penolakan Yahudi terhadap Yesus, para ilmuwan Muslim cenderung melihat fenomena itu sebagai bentuk ketegangan antara ajaran kenabian dengan struktur keagamaan yang telah lama mapan. Mereka menggambarkan bahwa di masa itu, para pemimpin agama memiliki tradisi hukum yang ketat, sehingga setiap seruan pemurnian diperlakukan sebagai ancaman terhadap kewibawaan mereka. Tuduhan yang diarahkan kepada Yesus menurut mereka lahir dari ketakutan kehilangan posisi, bukan dari penelitian mendalam atas ajarannya. Pandangan ilmuwan Muslim melihat bahwa seorang pendusta biasanya memiliki kepentingan duniawi yang jelas, namun dalam kisah Yesus tidak ditemukan tujuan semacam itu sehingga penilaian tersebut dianggap tidak bersandar pada penalaran objektif. Ilmuwan Muslim juga menyoroti bahwa Yesus tampil sebagai pembawa kelembutan dalam masyarakat yang tengah berada dalam ketegangan batin. Ia berbicara dengan bahasa hati, bukan bahasa kekuasaan. Ia mengajak mereka kembali pada nilai-nilai luhur yang telah hilang akibat persaingan dunia. Dalam banyak catatan kuno, terlihat bahwa ajaran Yesus mengandung kedalaman spiritual yang mampu menggerakkan jiwa manusia. Ilmuwan Muslim menilai sifat ini sebagai ciri para nabi yang tidak terobsesi oleh kemenangan lahiriah, tetapi oleh perubahan moral manusia. Karena itu, penyematan gelar negatif kepadanya dianggap sangat jauh dari gambaran moralitas yang ia miliki. Dalam kajian mereka, para ilmuwan Muslim mencoba memisahkan antara tokoh sejarah dan tokoh teologis. Mereka menggambarkan bahwa Yesus sebagai manusia sejarah adalah seorang guru yang penuh welas asih, seorang pemurni ajaran yang tekun, dan seorang pembawa pesan yang tegas namun lembut. Sementara Yesus sebagai tokoh teologis dalam pemahaman Kristen merupakan figur ilahi yang memiliki kedudukan di luar batas kemanusiaan. Ilmuwan Muslim menegaskan bahwa perbedaan ini penting untuk dipahami agar tidak terjadi percampuran antara fakta sejarah dengan keyakinan yang tumbuh berabad-abad kemudian. Penelitian ilmuwan Muslim terhadap manuskrip kuno juga menyingkap bahwa sebagian besar ajaran Yesus berkisar pada pembenahan akhlak dan penyembuhan hati. Ia mengajarkan bahwa manusia tidak dapat mendekat kepada Tuhan kecuali dengan jiwa yang bersih dan hati yang rendah. Ajaran semacam ini sejalan dengan ajaran para nabi sebelumnya, sehingga menurut ilmuwan Muslim, hal ini menguatkan kedudukannya sebagai pembawa risalah yang berkelanjutan. Mereka menggambarkan bahwa keluhuran akhlak tidak pernah menjadi ciri orang yang berdusta, sehingga penolakan yang diarahkan kepadanya
tidak memiliki dasar moral yang kuat. Selain itu, ilmuwan Muslim menilai bahwa perbedaan pandangan antara tiga tradisi besar bukan semata karena perbedaan pesan, tetapi karena perbedaan respons manusia terhadap pesan itu. Ada yang mengangkatnya melebihi batas karena kekaguman. Ada pula yang menolaknya karena merasa posisi mereka terancam. Islam datang dengan cara pandang yang lebih stabil dengan menempatkan Yesus pada batas kenabian tanpa menambah dan tanpa mengurangi. Dengan begitu, para ilmuwan Muslim berusaha mengembalikan pembahasan tentang Yesus kepada keaslian misinya, yaitu membimbing manusia menuju cahaya kebenaran. Dalam penutup kajian mereka, para ilmuwan Muslim mengemukakan bahwa sosok Yesus akan tetap menjadi figur penting dalam dialog antar agama, sebab ia berada di titik temu tiga tradisi besar. Mereka menggambarkan bahwa pemahaman yang lebih jernih terhadap dirinya dapat membuka jalan untuk saling memahami tanpa harus meleburkan keyakinan masing-masing. Dengan melihatnya sebagai nabi mulia yang diangkat derajatnya oleh Tuhan, umat manusia dapat memahami bahwa hakikat ajaran ilahi selalu membawa manusia menuju kebaikan. Yesus menjadi cermin bahwa kebenaran kadang ditolak oleh mereka yang tenggelam dalam kepentingan, tetapi diterima oleh mereka yang mencari cahaya dengan ketulusan hati. Dengan demikian, para ilmuwan Muslim menghadirkan narasi yang mengajak umat manusia melihat Yesus dengan hati yang lebih bening, bukan sebagai ancaman, bukan pula sebagai figur yang diangkat ke derajat yang tidak pernah ia nyatakan, tetapi sebagai utusan suci yang membawa pesan agar manusia kembali berjalan dalam kebenaran. Narasi ini menjadi jembatan untuk memahami perbedaan yang lahir dari sejarah panjang umat manusia, sekaligus mengingatkan bahwa esensi risalah para nabi selalu mengarah kepada persatuan manusia dalam ketakwaan dan kebaikan. Tetapi diangkat oleh Tuhan. Di dalam tradisi Islam, Yesus bukan Tuhan dan bukan anak Tuhan, tetapi nabi yang diberi kedudukan istimewa. Ia menjadi salah satu dari para nabi besar yang disebut sebagai ulul azmi, yang memiliki ketabahan dan kekuatan luar biasa dalam menjalankan tugas kerasulan. Ilmuwan Muslim kemudian melihat perbedaan antara Kristen, Yahudi, dan Islam dalam memahami Yesus sebagai refleksi dari latar sejarah yang berbeda. Kristen menempatkan Yesus pada kedudukan ilahi karena perkembangan teologi internal. Yahudi menolak Yesus karena konflik otoritas agama dan politik. Islam datang dengan membawa penjelasan yang menempatkan Yesus dalam posisi yang lebih jernih, yaitu sebagai nabi mulia yang tetap manusia, namun diberi kekuatan ilahi berupa mukjizat. Dengan posisi ini, Islam menyelaraskan kedudukan Yesus dengan rentang panjang kenabian sejak Adam hingga Muhammad. Pandangan para ilmuwan Muslim tentang Yesus juga diperkaya oleh penelitian sejarah modern yang menunjukkan bahwa gambaran Yesus sebagai seorang tokoh spiritual yang sederhana lebih dekat dengan kenyataan daripada gambaran ketuhanan penuh yang berkembang kemudian. Hal ini tampak dari penemuan karya-karya kuno yang lebih tua dan lebih dekat dengan masa Yesus yang menonjolkan ajaran moralnya daripada penekanan pada aspek ketuhanan. Kajian bahasa menunjukkan bahwa istilah yang sering dipahami sebagai gelar ilahiyah dalam teks terjemahan sebenarnya adalah ungkapan pujian dalam bahasa asli yang tidak mengandung unsur pemujaan. Melalui pendekatan ini, ilmuwan Muslim mencoba mengajak pembaca melihat Yesus bukan melalui kaca pembesar polemik, tetapi melalui kesadaran bahwa ia adalah utusan Tuhan yang datang dengan risalah suci. Bahwa perselisihan di antara agama dalam memahami diri Yesus lebih banyak terkait dengan latar sejarah dan perkembangan teologi masing-masing. Bahwa kebenaran ajaran Yesus tetap bersinar dalam inti ajakan beliau
agar manusia berjalan dalam kebenaran, kejujuran, dan kasih kepada sesama. Dengan demikian, pandangan ilmuwan Muslim memberikan gambaran yang lebih damai tentang Yesus. Ia bukan pendusta sebagaimana disebut oleh sebagian tradisi Yahudi. Ia juga bukan Tuhan sebagaimana dipahami dalam banyak aliran Kristen. Ia adalah utusan Tuhan yang membawa risalah tauhid dan cahaya petunjuk bagi Bani Israel. Penjelasan ini bukan sekadar usaha untuk menengahi dua keyakinan besar, tetapi juga upaya mengembalikan Yesus kepada kedudukan yang mulia, sebagaimana ia diabadikan dalam warisan wahyu yang paling luas, dipelihara dalam sejarah manusia. Ketika para ilmuwan Muslim memasuki ranah kajian tentang Yesus, mereka tidak hanya menelusuri jejak kemunculan pemahaman teologis, tetapi juga menggali lanskap sosial yang membingkai perjalanan hidupnya. Mereka menelaah bagaimana masyarakat pada masa Yesus hidup dalam ketegangan antara penjajahan asing dan pergolakan batin keagamaan. Situasi itu membentuk wajah perdebatan yang berkembang setelah kepergiannya. Para ilmuwan Muslim menilai bahwa kondisi semacam itu sering menjadi alasan mengapa tokoh yang tampil membawa pesan pemurnian selalu menghadapi dua respons yang bertolak belakang, yaitu pemuliaan yang berlebihan dan penolakan yang sangat keras. Dalam tradisi penelitian Islam, terdapat perhatian terhadap bagaimana pesan yang dibawa Yesus memiliki keterhubungan dengan ramalan para nabi sebelumnya. Para ilmuwan Muslim menggambarkan bahwa kedatangan Yesus telah disebut oleh para nabi sebagai salah satu tonggak penting dalam jalan panjang wahyu. Karena itu, ketika kelompok tertentu menolak keras keberadaannya, hal itu dianggap sebagai indikasi bahwa sebagian Bani Israel telah terbelah dalam memahami pewarisan pesan kenabian. Mereka memandang Yesus sebagai pengingat bahwa kitab suci bukan sekadar kumpulan hukum, tetapi cahaya hidup yang harus menyentuh hati manusia, bukan hanya mengisi ruang hukum semata. Sementara itu, kajian ilmuwan Muslim tentang cara pemahaman Kristen terhadap Yesus tidak berhenti pada sisi teologi saja. Mereka juga mengkaji bagaimana perubahan bahasa mempengaruhi cara masyarakat memahami kata-kata yang disampaikan oleh para murid. Naskah yang berpindah dari bahasa Aram ke Yunani, kemudian ke Latin, dan terus berlanjut ke berbagai bahasa lain, menyebabkan pergeseran makna yang perlahan namun signifikan. Istilah yang pada masa Yesus bermakna penghormatan kepada nabi dapat berubah menjadi gelar ketuhanan ketika melewati budaya yang memiliki kerangka kepercayaan berbeda. Para ilmuwan Muslim melihat proses ini sebagai langkah penting untuk memahami bagaimana ajaran awal tentang Yesus diselubungi oleh lapisan interpretasi yang tidak selalu sejalan dengan pesan asalnya. Mereka juga menggambarkan bahwa konsep ketuhanan dalam ajaran Kristen berkembang seiring meningkatnya kebutuhan untuk memberikan batas yang tegas antara kelompok pengikut Yesus dengan tradisi keyakinan lama di wilayah Romawi. Di tengah masyarakat yang terbiasa dengan gagasan tentang manusia yang dinaikkan ke tingkat ilahi,